Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, berikan ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Kau tahu di hatiku ada sejuta rindu selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hati. Biarkanlah menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah menyembah, memberikan diri ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Engkau tahu di hatiku, amin, ada sejuta rindu selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hati. Biarkanlah menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah menyembah, memberikan hati ini berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkanlah menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan tahu hati kamu, Engkau tahu di hatiku, amin.
dengan hatimu, lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, berikan hati ini berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkanlah menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkanlah menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Amin, amin. Ku menyembah, memberikan hati ini berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, menyembah. Bebaskan kami untuk menyembah-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, kekuatan. Oh, besarlah Kau Tuhan, Kau yang layak, Kau yang layak
menikmati kasih anugerah, menikmati hadiratmu, hadiratmu Tuhan. Baik bagi kami hamba-hamba-Mu. Kami merasakan kebaikan-Mu sampai saat ini. Dalam persekutuan kami pada pagi hari ini, kami serahkan dari awal pertengahan hingga selesai. Urapi para hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Kehadiran Tuhan melingkupi kami semua. Engkau menguasai kami seluruh jalannya ibadah ini. Istimewa kami akan memuji nama-Mu. Engkau turun di tengah-tengah pujian kami dan Engkau memberkati kami. Urapi hamba-Mu yang akan memimpin dalam pujian, menjadi berkat bagi kami. Kuduskan kami mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berkumpul untuk memuji menyembah Tuhan. Saudara siap mau memuji menyembah Tuhan? Bebaskan hati kita, bebaskan nyanyi untuk Tuhan, sorak-sorak untuk Tuhan. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Roh Kudus ketiga yang. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus ketiga yang esa. Haleluya, kita berkumpul saat ini. Saya menghitung 20 penggembalaan yang sudah hadir, 22 dengan saya dan istri. Tapi ketika kita menyanyi kurang kompak, saudara. Saya minta nanti ketika kita sudah gosok gigi semua kan? Sudah ya. Nanti tengok kanan kiri. Amin. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu. Amin. Pujilah Bapa, pujilah Anak, Roh Kudus ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus ketiga yang esa. Haleluya, 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 haleluya. Kami
Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, mari bersujud padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Mari katakan sama-sama, Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, mari bersujud padanya. Dengan bersuka menyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka menyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Oh, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah tangan, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Oh, nyanyilah dan menarilah bagi, nyanyi dan menari, nyanyilah dan menarilah, oh, bagi Sang Raja. Haleluya. Dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan nama, sukacita bersoraklah, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Haleluya. Dan menarilah, angkat tanganmu, angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Haleluya. Dan menarilah bagi Sang Raja, bagi Sang Raja, bagi Sang Raja. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Nyanyian dari hati kita yang kita berikan kepada Tuhan tidak akan pernah terkembali dengan sia-sia. Ini pujian kami Tuhan untuk Engkau. Ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau Yesus. Dengarlah pujian dari hatiku, ku bersyukur selalu kepada. Amin. Ku cinta, kami cinta Yesus, ku cinta, jiwaku untuk mengasihi, jiwa
bersama. Jiwaku sungguh mengasihi, jiwaku sungguh mengasihimu, terangkat dalam hadirat, cinta Kau Yesus. Amin. Jiwaku merindu menyembahmu selalu di dalam kekuatan. Angkat hati, angkat suara, oh hatiku, ku angkat suara ke surga. Bapa surya dan perisaiku, dengarlah pujian. Amin. Ku bersyukur selalu ada cinta Kau Yesus, cinta Kau, cinta Kau Yesus, cinta Kau, ku cinta Kau Yesus. Kami cinta Tuhan, segenap hidup kami untuk Tuhan. Cinta kepada Tuhan, cinta serahkan hidup. Cinta Tuhan, sampai akhir hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku, sampai ku menutup mata, sampai ku menutup mata, ku tetap menyembah. Amin. Biar Kau dapati, ku hamba-Mu ya
Haleluya, pujian, hormat, kemuliaan bagimu Bapa di surga. Bila kami sampai detik ini menyadarkan kami bahwa hidup kami adalah perjalanan, dan perjalanan kami oleh penyertaan Tuhan, kami boleh bersekutu, kami memuji Tuhan, kami memuliakan-Mu. Tibalah saatnya kami terima dengar kebenaran firman Allah. Buatlah kami untuk selalu melakukan apa yang kami dengar. Penyertaan Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Urapan Allah mengurapi hamba-Mu yang melayani firman Allah. Demikian juga pelayan pujian dalam urapan kuasa Tuhan menarik hadirat Roh Allah bekerja di tengah-tengah kami sedang bersekutu dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Sekretaris. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom Bapak Saudaraku. Ya. Pagi hari ini kita bersyukur buat anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Kalau saya boleh melayani pagi hari ini sebetulnya bukan jadwal saya, ya. Karena kalau yang terjadwal itu kalau bulan lalu yang di GPD Anugerah Bulu, Bapak Pendeta Yos Rizal. Dan dia meminta untuk di bulan Desember diganti. Jadi harusnya hari ini adalah Bapak Pendeta Yos Rizal yang melayani. Dan yang kedua, dapat konfirmasi bahwa belum melayani. Dan saya jadwal yang kedua Bapak Tigor Tampu Bolon. Tapi ngomong ke saya, Pak Sekretaris, tolong saya, jangan di gereja gede-gede katanya. Saya di gereja cilik-cilik aja boleh, ya saudara ya. Akhirnya saya lapor ke Pak Ketua, gimana Pak Ketua ini? Maksud saya, biar Pak Ketua yang khotbah pagi hari ini yang menyampaikan renungan firman Tuhan. Pak Ketua sudah tahu maksud saya, dia kata, wes saya Natal, kamu. Ya. Jadi saya pikir, wah ya oke lah, saya pikir baik namanya tugas, namanya bawahan harus tunduk kepada yang di atas, kan begitu saudara ya. Dan sehingga saya pun dapat konfirmasi hari Jumat, Pak Ketua telepon saya, flyer sudah masuk, iya sudah naik. Gimana ini? Nanti rencananya ada MD yang melayani, kalau tidak keliru Pak Bendahara, Pak Yermia Taloh, seperti itu saudara ya. Saya senang, puji Tuhan, berarti saya tergantikan. Langsung saya hapuskan di grup ya flyernya, saya hubungi ke multimedia untuk ganti flyernya. Besoknya untung belum dinaikkan. Sabtu Pak Ketua telepon lagi. Enggak Sido, enggak jadi, kamu yang tugas lagi. Ya tunduk lagi kepada yang di atas saudara. Puji Tuhan, dan sehingga pagi hari ini sebetulnya firman Tuhan atau renungan kita pagi hari ini, saya persiapkan apa yang sudah saya sampaikan kepada jemaat yang kami layani saudara. Jadi sehingga temanya kalau ditampilkan di flyer itu di atas salib. Ini khotbah saya waktu minggu pertama dan saya percaya juga pagi hari ini biarpun memberkati kita semua. Ada pesan-pesan yang kuat bagi kita sebagai bahan perenungan. Ya kita akan baca mulai dari ayat yang maksud saya Yohanes pasal yang ke-19. Yohanes pasal yang ke-19. Kita akan baca mulai ayat yang ke-16. Sebetulnya satu pasal ya, atau satu perikop ya saudara. Tapi kita akan mempersingkat waktu saja. Ayat yang ke-16 kita akan baca sampai ayat yang ke-20 saja ya. Saya akan mengawali ayat yang ke-16 dan kita coba akan bergantian.
16, 17, 18, 19, dan yang ke-20. 20 kita akan baca yang secara bersama-sama. Saya akan baca yang ke-16. Bapak Ibu aja yang ke-17. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah. Yesus di tengah-tengah. Ayat yang ke-23. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani dan bahasa Latin dan bahasa Yunani. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tentunya berbicara tentang salib merupakan berita yang utama dalam setiap kehidupan kita, apalagi sebagai hamba-hamba Tuhan. Di mana salib itu yang harus terus kita beritakan. Walaupun mungkin orang berkata itu merupakan berita kebodohan. Ya. Yang ditulis dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang binasa, bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi sehingga dalam kehidupan kita, salib itu tetap dikobarkan, berita salib itu tetap disampaikan. Ya, karena itulah berita yang utama kembali kepada firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tentunya dalam kehidupan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, seringkali kita dalam satu pelayanan, ya, entah kita berkhotbah di tengah-tengah jemaat ataupun dipercayakan dalam bentuk-bentuk KKR atau sebagainya, Saudara. Tentunya di akhir khotbah kita selalu menentang jemaat, arti memotivasi mereka untuk menerima Yesus sebagai Tuhan, ya, secara pribadi, dan kadangkala kita tantang untuk maju ke depan, kita doakan secara pribadi. Tetapi ada berapa banyak mereka yang menerima Yesus dan mereka juga menolak Yesus. Tentunya ketika kita dalam sekolah Alkitab, Saudara, di akhir penamatan, ya, mungkin Bapak Ibu ingat, ketika tamat, kita didoakan doa pengutusan. Ya, entah berapa banyak dari utusan-utusan itu ketika didoakan. Tetapi berapa banyak pun mereka yang diutus dan mereka tidak kembali. Dalam arti mereka meninggalkan pelayanan, tidak masuk dalam satu pelayanan yang sebenarnya. Saya pernah, Saudara, banyak kali, ya, saya pulang Manado, ketemu teman-teman saya, ya, ada banyak ternyata yang sekolah-sekolah Alkitab. Jadi Bapak Ibu jangan kaget kalau ketika naik angkot di Manado itu, apalagi arah yang ke Pakuure itu, yang sopirnya itu tamatan sekolah Alkitab, Saudara. Ya. Tamatan sekolah Alkitab. Itu yang terjadi. Tetapi ketika waktu pengutusan, menerima pengutusan, tapi mereka tidak masuk dalam panggilan yang sebenarnya. Itu yang terjadi. Dan sehingga coba pagi hari ini kita lihat bagaimana ketika Yesus disalibkan, ada berita yang luar biasa. Dan mewakilkan bahwa ada, dikatakan di ayat yang ke-20 tadi, Saudara, ayat yang ke-20, kita lihat ayat yang ke-20, banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata
kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Bapak Ibu Saudara, kita lihat di sini. Ada 3 bahasa yang dipakai, yang dituliskan, yaitu bahasa Ibrani, bahasa Latin, bahasa Yunani. Ibrani ini mewakili adalah bahasa agama. Dan Latin mewakili bahasa hukum. Sedangkan Yunani itu mewakili bahasa filsafat. Jadi pada intinya Yesus disalibkan oleh seluruh bahasa, Yesus disalibkan oleh seluruh bangsa, Yesus disalibkan oleh semua kebudayaan. Bahkan termasuk Yesus disalibkan, termasuk saya dan saudara juga menyalibkan Yesus. Sehingga pagi hari coba kita akan belajar bersama-sama, ada pesan apa di atas salib? Pesan-pesan apa di atas salib? Yang pertama kita lihat, pesan yang pertama, ada golongan yang pertama di ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Yang kita baca tadi ayat yang ke-16 bahwa akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus, ya, mereka menerima Yesus. Tetapi saudara lihat, mereka yang menerima Yesus dengan satu tujuan adalah untuk menyalibkan Yesus. Menerima Yesus, tetapi pada satu tujuan untuk disalibkan. Menerima dan dikatakan akhirnya. Pada intinya, akhirnya itu berbicara dengan dia akhir zaman juga bisa. Di akhir-akhirnya juga bisa. Banyak orang yang menerima Yesus tetapi dengan satu tujuan untuk menyalibkan dia, bukan untuk mempermuliakan dia. Mungkin bukan tentu seperti yang terjadi pada 2000 tahun yang lalu disalibkan. Tapi ada banyak juga anak-anak Tuhan menyalibkan Yesus lewat perkataan. Lewat apa? Lewat perbuatannya. Saya katakan begitu kepada jemaat. Lewat apa? Lewat kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Dan itu tanpa disadari, saudara. Terjadi di hari-hari ini. Jadi pesan yang pertama, jangan sampai kita yang sudah menerima pelayanan itu, menerima karya keselamatan itu, kita kembali menyelipkan dia dengan cara hidup kita. Tapi saya percaya pagi hari ini, kita adalah hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Hamba-hamba yang tetap percaya, yang tetap teguh walaupun dalam situasi apapun yang terjadi. Sehingga saya coba akan ringkas-ringkas saudara, karena waktu kita memang, saya dikasih waktu walaupun saya mengatur waktu 30 menit. Dan saya coba konsisten dengan 30 menit. Ya. Yang kedua ada kelompok yang kedua. Yang pertama menerima Yesus dan menyalibkan dia. Yang kedua, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24, jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Sesudah prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, jangan kita membaginya menjadi beberapa potong. Tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Yang kedua, saudara, pesan yang kedua, ada golongan yang membuang undi di bawah salib Yesus. Golongan yang kedua ini berbicara tentang apa?
berbicara tentang bagaimana secara, saya boleh terjemahkan, membuang undi ini, berjudi di bawah salib. Berjudi di bawah salib, dalam arti masih hidup di dalam dosa. Kalau berbicara undi itu judi, saudara, sekarang ini dipermoi, kan begitu ya, diperindah. Kalau dulu orang main judi itu sangat kentara, kelihatan, apalagi judi ayam, kan begitu. Nah, mungkin Pak Aji bawa ayam kan judi, iya. Ya, ataupun main remi, joker, saudara ya. Sekarang begitu luar biasa, dikemas begitu indah, dan itu tidak terlihat begitu jelas. Ya, judi apa, saudara? Halo? Ya, biarlah kita ketahui judi online. Tapi kita tidak terlibat di dalamnya. Yang setuju katakan amin. Ya, iblis berupaya, saudara. Begitu rupa hari-hari ini dengan caranya yang kelihatan baik. Kelihatan baik-baik saja. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang mengerti. Kelihatan ya masih rohani, kan begitu, saudara. Masih di atas, di bawah salib. Kelihatan kan rohani, di bawah salib kan. Salib yang ditampangkan. Saya katakan kepada jemaat, hati-hati kalau pakai salib terlalu besar, saudara. Ya, kayak gitu. Salib bukan sekedar logo ataupun hiasan, saudara. Tapi salib itu merupakan satu pertanggungjawaban dalam setiap kehidupan kita. Ya. Berbicara dengan saudara, judi bukan lagi barang yang baru. Ya. Dan orang yang berjudi itu, mereka itu tidak akan mempedulikan orang lain. Tidak peduli dengan orang lain. Bapak Ibu tahu kan, ketika Yesus disalibkan, apakah Yesus baik-baik saja? Apakah Yesus tidak menderita? Di atas salib. Tetapi ternyata di bawah salib ada orang-orang yang mengejar namanya keuntungan secara pribadi. Itu yang terjadi di atas salib. Kepentingan pribadi. Memang ini akhir zaman, saudara. Memang juga firman Tuhan mengatakan bahwa ketahuilah di akhir zaman adalah masa yang sukar. Saya berbicara tentang sukar, saudara. Saya dengar khotbahnya Pak Ketua waktu di mana itu? Di mana Pak Ketua ya? Pak Ketua lupa, saya yang ingat. Ya, di Padangan. Ya, Pak Ketua bilang, sebetulnya kalau berbicara dengan kesukaran, sukar itu sudah dari dulu, saudara. Bukan nanti sekarang. Ya, bukanlah sekarang. Orang teriak sukar. Orang seperti kereta, saudara ya. Susah. Duit. Kalau begitu, saudara. Tapi hari-hari ini yang terjadi adalah kesukaran seperti apa? Adalah karena manusia mencintai dirinya sendiri. Semua terfokus kepada dirinya sendiri. Kelihatan baik-baik saja. Di bawah salib, rohani kan. Tapi yang kita lihat menjadi pembelajaran yang luar biasa. Jangan sampai roh ini yang menguasai kehidupan kita. Kita mungkin tidak berjudi, saudara. Iya kan? Gak ada yang berjudi online tuh di sini. Ya, karena saya lagi mendata, saudara. Ya, saya punya jemaat, saudara. Ketika judi online ini awal-awal tren, ya. Satu orang pemuda. Saya yang masukkan dia kerja. Ternyata ketika dia lagi kerja, saya pikir baik-baik saja, saudara. Saya dapat SMS dari majikannya. Ini anak ini kena judi online. Bahkan bukan cuma itu, saudara. Banyak hal juga. Ya, akhirnya saya panggil, gimana kamu? Siap ya? Iya om. Tapi saya malu. Tanpa ngomong-ngomong saya, dia mundur dari pekerjaannya.
Tapi puji Tuhan, yang saya senang sekarang dia kembali setia kepada Tuhan. Bahkan besok tanggal 6 yang seharusnya saya harus pelayanan di Kalimantan, saudara. Karena dia mau minta nikah. Ya, tanggal 6, itu tak batalkan yang di Kalimantan. Layani saja yang ini, jemaat DW. Walaupun sudah terjadwal 5 pelayanan, maaf kata, saya lebih utamakan ini, saudara. Ya. Karena dia bertobat. Ya. Dapat istri juga dari seberang, saudara. Saya baptis sekitar 6 bulan yang lalu. Ya, puji Tuhan. Satu hadiah yang luar biasa. Tapi mari, kita belajar hari-hari ini pun kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Saya pun pribadi lebih hati-hati. Hati-hati. Karena dunia begitu sukar. Dengan kesukaran dunia itu banyak orang yang akan cinta kepada diri sendiri. Yang setuju apa sih? Jubah Yesus. Berbicara dengan apa? Berbicara dengan otoritas. Berbicara dengan keagungan. Status yang tertinggi. Mereka ambil dengan cara yang salah. Sehingga mari jangan sampai dalam kehidupan kita pun. Dalam hidup ini, dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan, kita menjadi satu hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Yang coba kita baca 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang kedua. 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang kedua. Sama-sama kita baca. 3. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan kamu mau mencari keuntungan, tetapi pengabdian diri. Yang setuju katakan amin. Dalam satu pelayanan, memang satu pelayanan itu, apalagi kita kan di desa, yang dipercayakan, ya pengabdian diri itu begitu tinggi, saudara. Ya, bukan untuk keuntungan. Saya ngomong kepada jemaat, saya ini kalau melayani cuma untuk keuntungan, mendingan saya tidak mau ikut panggilan jadi pendeta atau gembala. Saya ini kalau jadi pengusaha, di otak saya ini, saudara, pasti jadi kaya raya. Saya ngomong gitu, saudara. Ya karena basic saya seperti itu. Keluarga saya seperti itu, saudara. Biar gini-gini, ireng-ireng itu, saudara, ada Cinanya, saudara. Iya, mama saya Tionghoa, saudara. Papa yang aslinya Manado. Ya, makanya kan itu. Jadi agak sedikit pelit ya. Ya, enggak, saudara, bukan itu. Maksudnya, kalau dalam pikiran ini, kalau bukan hamba Tuhan, pasti akan melakukan dengan segala cara. Tapi karena hamba Tuhan, kita harus melakukan dengan namanya pengabdian diri. Haleluya. Pengorbanan yang harus kita kerjakan, itu panggilan kita, salib. Yesus berkorban di atas kayu salib, bukan pada kepentingannya sendiri, tapi merupakan kepentingan bagi saya dan saudara. Maaf kalau suara saya agak keras, saudara ya. Ya, karena memang begitulah cara saya berkhotbah seperti ini, saudara. Kemarin saya khotbah di Sidoarjo, tiba-tiba saya mic-nya dimatikan, saudara. Ya, wes kamu nggak usah pakai mic aja. Khotbah biasa aja karena di perumahan, saudara ya. Ya, sampingnya Pak Kiai, belakangnya Pak Haji, sampingnya musola, saudara. Jadi Sidoarjo itu. Dan akhirnya mic saya dimatikan. Tapi jangan sampai Om Yeri matikan mic saya ya. Ya, nggak guyon, saudara ya. Jadi mari, pelayanan itu merupakan satu pengabdian diri. Sama-sama katakan pengabdian diri. Ya. Dan yang ketiga, golongan yang ketiga adalah orang-orang yang berdiri dekat salib Yesus. Ya, kita lihat ayat yang ke-25. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkata ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya,
inilah ibumu. Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Yang ketiga saudara, ada golongan yang ketiga, orang-orang yang berdiri tetap dekat salib Yesus. Siapakah mereka? Mereka adalah perempuan-perempuan yang luar biasa. Ada Maria di sana, ada istri Klopas di sana, ada Maria Magdalena, ada murid-murid perempuan yang lain. Walaupun mereka itu adalah seorang perempuan-perempuan, tetapi mereka tetap berdiri teguh dalam panggilan mereka mengikut Tuhan. Di mana yang lain? Kan itu pertanyaannya. Di mana yang si jago itu, si Petrus itu, di mana dia? Melayu, saudara. Dan gitu. Mana mereka? Mana murid-murid yang ketika Yesus mengadakan mujizat Tuhan yang besar itu, 5.000 orang diberi makan. Di mana mereka? Tapi cuma perempuan-perempuan saja yang tetap konsekuen. Walaupun istilahnya saya mau katakan, nyawa yang menjadi taruhannya. Kan tidak gampang. Nyawa yang menjadi taruhannya. Tetap setia melayani Tuhan. Tetap setia mengikut Tuhan. Walaupun kelihatan sudah tidak ada harapan. Mati. Tapi kesetiaan mereka yang kita lihat. Tidak ada harapan lagi. Tapi mereka tetap diam, menunggu. Dengan setia. Tidak lari seperti murid-murid yang lain. Dan ini perempuan-perempuan yang luar biasa. Perwakilan semua perempuan-perempuan yang ada pagi hari ini. Haleluya. Sehingga jangan sampai di sorga nanti semua penuh dengan perempuan-perempuan. Di mana yang laki-laki? Iya kan survei begitu toh. Di gereja itu yang hadir paling banyak perempuan. Kan begitu. Apalagi di mall lebih banyak perempuan kan gitu. Jangan sampai terjadi saudara. Setiap beban yang dipercayakan kepada kita, mari tetap percaya walaupun di masa yang sukar, di masa yang sulit ada jaminan Tuhan. Walaupun kadang-kadang kita harus korban perasaan. Sakit rasanya. Seperti seorang yang diserang jantungan saudara. Tembusnya dari depan sampai ke belakang. Aduh Tuhan. Itulah salib Yesus. Nyawa. Haleluya. Haleluya. Nyawa yang menjadi taruhannya dalam pelayanan kita. Ingat, nyawa. Dikatakan saudara, kita dikaruniakan bukan hanya percaya saja, tapi apa? Menderita. Filipi pasal yang pertama, yang ke-28 saudara. Menderita. Jadi kalau ikut Tuhan, apalagi jadi pendeta, jadi gembala, buang jauh-jauh itu pikiran jadi kaya raya. Setuju? Ya, buang. Itu kita sudah dimatikan. Orang berpikir, wah kamu masuk Jatirogo kayak Pak Ketua tanya kemarin ke saya, kamu kan Jatirogo pasti baik-baik saja atau ada? Wah, kalau saya mau ngomong saudara, luar biasa. Tapi itu salib. Nikmati saja kan begitu. Ada kesaksian kecil dan unik saudara. Kemarin saya baru saksikan kepada jemaat dengan peristiwa yang terjadi kurang lebih ini 2025. Anak saya umur 20. Kejadian itu mungkin dia umur setahun kurang. Berarti 19 tahun yang lalu saudara. Itu kejadian terjadi. Tuhan izinkan anak saya sekarang sudah kuliah di UKSW. Wow, luar biasa juga perjuangannya. Bagaimana yang menguliakan anak kalau Om Semi, Om Yeri sudah selesai. Kita ini yang masih, Om Yusak sudah selesai, yang sudah punya cucu sudah selesai. Kita ini sama Pak Semi, Pak Agus ini lagi berjuang bersama-sama. Iya kan? Iya. Kejadian 1 tahun yang lalu yang Tuhan izinkan terjadi apa saudara? Anak satu-satunya kan pasti disayang-sayang tuh.
Kendati walaupun biar papa nggak makan, mama nggak makan, yang penting anaknya. Yang penting anaknya, kan begitu. Sampai tak guyon sama Pak Jeffrey kemarin dalam perjalanan. Dia ambil satu kata, hapuskanlah namaku dari buku kehidupan, yang penting jangan anakku. Ya gitu saudara ya. Oh saudara, ketika waktu itu anak saya lepas susu itu umur 6 bulan. Ya, memang sudah tidak ada susunya saudara. Dan akhirnya harus tambah dengan ya susu kaleng itu saudara. Susu kaleng ya. Susu kaleng. Nangis, minta susu kasih air putih, nggak mau, nangis terus. Nggak ada. Dan saya paling anti saudara, walaupun ketika Om Semi lantik dulu itu, terima kasih Om. Ketika lantik saya malamnya datang jemaat, satu jemaat ngomong. Panggil ke saya, Om, walaupun umur itu masih 30 mungkin saya apa 28 saudara. Om kan sudah dilantik tau jadi gembala sini, iya. Nanti kalau ada kesusahan ngomong. Enak enggak saudara? Ngomong saja. Ya, ngomong. Ya, tapi sejak dia ngomong waktu ini sampai hari ini belum pernah saya ngomong saudara. Ya. Belum pernah saya ngomong. Ya. Dan ketika waktu anak saya mau beli susu enggak ada, uang enggak ada. Ada beras saudara. Ada beras. Gimana caranya? Mengutang, malu-maluin tetangga kan gitu saudara. Apalagi mengutang ke Indomaret enggak mungkin. Waktu itu Jatirogo belum ada Indomaret saudara ya. Ya wes gini aja, masak. Tak ngomong istri, masak mah. Gampang. Ini pikiran sudah jalan saudara, gampang. Masak, tambah air banyak. Akhirnya, kok iso? Ya tambah air saja, gampang sudah. Ada gula kan? Ada. Masak, keluarkan sedikit airnya. Kalau sudah keluar, sudah warna susu itu keluarkan, tambah gula. Ambil, kasih minum saudara. Habis saudara, saking hausnya. Itu saya saksikan kemarin. Luar biasa saudara, ketika saya selesai khotbah malamnya, karena itu ibadah pagi sore, saya khotbah juga sore, saya ulangi kembali. Malamnya ada satu jemaat WA, Om, sakno benaya yo. Kok sampai seperti itu, kok Om enggak ngomong-ngomong? Siapa mau ngomong, tak ngomong ke atas aja lah, biar enggak salah sasaran kan begitu. Tepat sasaran kalau ngomong ke atas. Terus, gimana maksudnya? Saya ganti susunya benaya. Nanti setiap sekarang 1 bulan kasih minum susu benaya. Ya, umur sekarang sudah 20 saudara, harus diminum susu saudara. Kejadian 19 tahun yang lalu. Tapi puji Tuhan, Tuhan siapkan susunya walaupun dia sudah kos saudara. Jadi aman kan? Ternyata kejadian itu Tuhan siapkan untuk sekarang. Haleluya. Bapak Ibu yang alami kejadian ini jangan takut, pasti Tuhan siapkan juga nanti minggu depan. Tahun depan, bulan depan, ataupun sama kayak saya 19 tahun ke depan. Haleluya. Penderitaan itu bagian kita, seperti Paulus katakan bahwa aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Hati-hati dalam 2 zona ini, jangan berpikir orang terjebak hanya di kekurangan. Orang pun bisa terjebak di kelimpahan. Jadi kita tata, saya tidak mengajar tapi saya sharing saja. Belajar karena kita sama-sama belajar melayani Tuhan. Dan yang terakhir, karena sudah mau selesai, yang terakhir. Ayat yang ke-20, sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya.
Yang ketiga, mari menyelesaikan tugas kita secara tuntas. Selesai. Haleluya. Ayo. Kita mau posisi yang mana? Kita mau posisi yang satu, menerima Yesus terus disalibkan? Itu pertanyaan kita pagi hari ini. Kita di posisi yang mana? Atau yang kedua? Kita buang undi, mencari kepentingan keuntungan kita pribadi. Atau yang ketiga, nyawa yang menyita ruhannya. Atau yang terakhir, kita selesaikan tugas kita yang dibebankan kepada kita sama seperti Yesus. Selesai. Finish. Dan kita akhiri dengan baik, saudara, setiap perjalanan pelayanan kita. Haleluya. Saya percaya kita dipercayakan di GPD ini bukan satu kebetulan panggilan kita. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu di GPDI bukan satu kebetulan. Apa dibetul-betulkan, saudara? Bukan satu kebetulan. Itu prinsip saya. Sehingga saya selalu disampaikan oleh Papa mertua sebelum dia pindah, saudara. Kata Pak Jeffrey, sebelum saya usir katanya. Iya, enggak ya. Ya kadang-kadang saya guyon berlebihan kadang-kadang. Dibilang saya yang usir Papa mertua saya katanya. Dia katakan ya, kamu, Fani, tunduk sama pemimpin. Siapapun dia, tunduk. Itu pesannya yang terakhir bagi saya, saudara. Dan saya belajar seperti itu. Penundukan diri, apalagi kita sebagai hamba, bawahan. Ya wes, apa kata Tuhannya. Dan saya percaya, tidak ada yang salah dalam setiap kehidupan kita. Ayat yang paling terakhir, Kisah Rasul pasal yang ke-20, ayat yang ke-24. Sama-sama kita baca. Ya, sambil pemusik bisa maju ke depan. Kisah Rasul pasal yang ke-20, ayat yang ke-24. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Haleluya. Mari kita kerjakanlah apa yang sudah ditugaskan kepada kita. Selesaikanlah pelayanan yang Tuhan percayakan. Karena dimanapun kita berada, itu bukan satu kebetulan. Saya di Jatirogo tidak pernah dalam pikiran saya, dalam rencana saya, saudara. Tapi kalau saya percaya saya ada di Jatirogo sampai hari ini, itu merupakan kedaulatan dan kehendak Tuhan. Walaupun ada kisah yang harus berjalan. Dan saya percaya Bapak Ibu demikian, kita sama dalam posisi yang sama. Walaupun istilahnya nyawa yang menjadi taruhan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Karena salib-Mu, hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, sucikan hatiku. Dan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber kebenaran. Kuasa-Mu sanggup menyusun. Amin, amin, amin. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Segalanya karena salib. Nah salib-Mu ku hidup. Nah salib-Mu ku menang. Engkau yang
lagi karena salibmu. Saya kembalikan kepada pujian. Mari kita ambil waktu untuk menyembah Tuhan. Bapak Ibu, silahkan duduk kembali. Silahkan duduk Bapak Ibu, kita menyembah Dia. Ambil waktu, kita masuk dalam perkenanan Tuhan. Haleluya. Padamu Tuhan, kagum kami pada Yesus. Yesus, ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita prosesi, di titik terendahku kau hadir mengangkat. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencinta, ada di cerita proses hidupku. Di sisi terendahku kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas, tak terduga caramu. Kau yang kuandal di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terduga, oh kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kagum kami akan, ku kagum
aku, kau hadir tuh angkatku.